Halo, selamat ketemu lagi teman-teman semua. Saya akan berbincang bicara mengenai isu terbaru, yaitu terkait dengan WhatsApp yang meminta data-data kita, persetujuan penggunaan data-data kita. Ini tentu saja menarik karena ini menjadi persoalan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Kebijakan baru di aplikasi WhatsApp ini ternyata bikin geger, bikin katakanlah diskusi di banyak negara. Tidak hanya di Indonesia loh. Saya sempat WA-an sama teman yang ada di Yerusalem. Dia juga malah tanya sama saya, apa yang terjadi di Indonesia? Ini di Yerusalem kami harus memilih nih, apakah terus setuju dengan WhatsApp atau pindah ke Telegram atau Signal gitu ya. Dia tanya ke saya, dan dia mengatakan bahwa sekarang memang masih banyak yang masih bertahan di WhatsApp karena diundur sampai Mei, nggak jadi 8 Februari tapi diundur ke Mei. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Apa jadi juga terjadi seperti itu? Itu pertanyaan teman saya orang Israel. Nah, saya jawab bahwa itu tidak hanya di negaramu tapi juga di Indonesia. Tapi di Indonesia juga sama, kita juga sedang sekarang boleh dikatakan agak santai karena WhatsApp juga memundurkan deadline-nya untuk kalau kita belum agree itu masih bisa menggunakan WhatsApp sampai bulan Mei. Sebenarnya kebijakan itu bukan hal baru. Itu bukan kebijakan baru. Tapi ini adalah disclosure yang baru, artinya pengakuan yang baru. Yang namanya WhatsApp menggunakan data-data pribadi penggunanya, usernya, itu sudah lama, sudah sejak dia berkembang ya, sudah lama. Saya mau tanya, kita pakai WhatsApp udah berapa tahun? Pernah diminta pembayaran nggak sama WhatsApp? Dulu ada kata-kata mau suruh bayar $1 misalnya begitu, tapi kan nggak jadi. Lalu WhatsApp dapat duit dari mana? WhatsApp, Jan Koum, pendiri WhatsApp yang orang Ukraine, itu sejak awal dia mengatakan bahwa sebelum dibeli oleh Facebook ya, belum dibeli oleh Mark Zuckerberg. Sejak awal dia mengatakan WhatsApp tidak akan pasang iklan. Nah, kalau tidak ada iklan, kemudian tidak memungut biaya, duit WhatsApp dari mana? Nah, itu pertanyaan yang harusnya kita jawab. Duit WhatsApp yang dia dapatkan, tidak mungkinlah perusahaan itu tidak akan mencari profit. Yang dia dapatkan ya dari mengekstraksi atau mengelola data-data yang dimiliki oleh usernya. Jadi data-data user itu dikelola oleh mereka untuk kepentingan-kepentingan bisnis, baik dalam bisnis di WhatsApp-nya sendiri atau di grupnya WhatsApp sendiri dengan Facebook atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itu yang terjadi. Tapi saya ingin mengatakan ini tidak hanya terjadi di WhatsApp. Ini juga terjadi di Google. Bahkan Google lebih dulu ya. Google itu kalau dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism yang ditulis oleh Shoshana Zuboff, itu dikatakan bahwa dunia sekarang ini memang dunia di mana para kapitalisme global yang punya aplikasi-aplikasi global seperti tadi WhatsApp dengan grupnya Facebook dengan Instagram, itu mereka mengumpulkan data-data, mensurveillance, mengawasi para penggunanya. Begitu pula Google. Google juga punya Android ya, dan berapa miliar atau berapa ratusan juta orang yang menggunakan YouTube, yang menggunakan Android gitu. Nah, ini semua kata Zuboff ya. Zuboff itu mengatakan begini, bahwa di era sekarang ini manusia itu menjadi komoditas ekonomi yang selalu diawasi oleh perusahaan-perusahaan kapitalisme dunia tadi. Bukan hanya diawasi saja, tapi juga digunakan data-datanya. Nah, sebenarnya yang menggunakan data tidak hanya Google, tidak hanya WhatsApp. Hampir semua aplikasi itu selalu model bisnisnya adalah menggunakan data. Gojek misalnya, yang nasional ya, yang Indonesia, apa nggak menggunakan data? Menggunakan data, usernya sama. Tokopedia sama.
Jadi perilaku kita di dunia digital itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi yang kita gunakan, yang kita pakai. Mereka mengumpulkan data-data komunikasi, pola konsumsi, pola pencarian informasi. Kalau Anda pakai Google, Anda pergi kemana saja juga ada bekas-bekasnya, ada jejak digitalnya. Anda menggunakan Google Map, menggunakan Waze misalnya atau Waze itu ada. Jadi Anda pergi kemana, Anda belanja apa di secara digital, semua tercatat. Nah itu menjadi data yang dikumpulkan. Kalau data ini cuma 1-2 orang katakanlah yang dikumpulkan, itu tidak ada masalah. Jadi kalau saya begini, kalau misalnya data itu hanya data saya, tidak ada gunanya juga. Tapi ketika data itu dikumpulkan dari ratusan juta orang, bahkan mungkin miliaran juta orang, maka ada tren yang diketahui oleh para pemilik data, oleh para pengendali data, yaitu perusahaan-perusahaan platform tadi. Dia bisa tahu tren ekonomi masa depan, dia tahu tren politik masa depan, dia tahu tentang perilaku global itu seperti apa. Nah itu menjadi sangat mahal data itu. Itu yang disebut sebagai lebih mahal dibandingkan mining, tambang emas sekalipun. Itu karena memang data itu adalah bisa dipakai untuk mengendalikan manusia lain, mengetahui apa yang terjadi, gitu. Memprediksi, melakukan proyeksi apa yang akan dibutuhkan oleh suatu negara, apa yang akan dibutuhkan oleh suatu masyarakat, itu dari data-data tadi. Dan itulah yang sangat mahal, dan itu dikumpulkan oleh semua platform digital. Tapi tidak berarti bahwa WhatsApp tidak ada bedanya dengan platform lain, pasti ada bedanya. Jadi gini, data itu yang keamanan data itu bisa dilihat dari satu, yaitu data pribadi yang dikumpulkan. Ya, hampir semua itu sama, mengumpulkan. Mau WhatsApp, mau Telegram, mau Signal, mau apapun ya, itu akan mengumpulkan data-data penggunanya. Jadi sama. Artinya Anda pindah kemanapun sama. Yang berbeda itu begini, yang berbeda adalah apakah data pribadi kita ini bisa diakses pihak ketiga atau tidak. Kalau diakses oleh pemilik platform pasti, oleh perusahaan platform pasti bisa diakses. Karena itu yang dikumpulkan mereka. Tapi apakah bisa diakses pihak ketiga, misalnya pemerintah? Nah, itu belum tentu. Misalnya kalau di Amerika ada NSA, National Security Agency, yaitu badan intelijen mereka. Tidak semuanya. WhatsApp bisa mudah. Kelompok-kelompok Google mudah karena dia perusahaan Amerika dan dia bisa mengambil dari penggunaan infrastruktur yang dimiliki oleh negara atau oleh pemerintah atau oleh kekuatan kapitalis Amerika. Bisa ke sana. Tapi ketika Anda menggunakan misalnya tadi Telegram, karena Telegram ini miliknya perusahaan Rusia, NSA belum tentu bisa. Agen Amerika belum tentu bisa mengakses punyanya Rusia. Kalau Anda pakai Baidu, tidak menggunakan Google tapi pakai Baidu, ya NSA juga nggak bisa atau kesulitan mengakses. Tapi Cina bisa mengakses. Jadi intinya begini, ketika dengan pihak ketiga mungkin beda-beda, ya beda-beda. Karena memang ada yang sangat mudah dan dekat dengan intelijen negara suatu perusahaan itu dekat dengan intelijen suatu negara di mana dia berada, tapi mungkin jauh dari intelijen yang lain. Nah, Telegram mungkin lebih aman dari sisi itu, sisi untuk diakses oleh katakanlah kelompok-kelompok pihak ketiga gitu, atau bahkan mungkin oleh para hacker mungkin lebih aman gitu ya. Tapi dalam konteks penggunaan data pribadi itu dipakai untuk kepentingan bisnis, politik, ya hampir sama semua. Karena itu keniscayaan dalam dunia digital. Kalau saya secara pribadi saya nggak mau saya ngapus WhatsApp. Kenapa? Karena apalagi kalau misalnya saya tidak terlalu penting ya dalam kehidupan politik gitu ya.
Kalau saya presiden tentu saya tidak mau pakai WhatsApp. Saya menteri mungkin saya juga hanya pakai WhatsApp kalau untuk hal-hal yang sangat tidak confidential. Tapi kalau saya hanya sekedar seperti saya sekarang atau the man on the street yang biasa, tidak perlu khawatir. Karena data pribadi kita kalaupun dipakai, ya, kalau hanya sendiri, mau apa gitu, mau diketahui, oh ini Pak Henry sering pergi ke Jogja, terus buat apa ini, apa yang bermasalah? Nggak ada. Oh sering beli lewat GoFood itu beli nasi gudeg, terus apa? Nggak ada masalah. Oh sering mengakses ini, nggak ada masalah. Karena memang selama tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau saya misalnya one day nanti ingin maju sebagai running sebagai calon gubernur, calon presiden, terus perilaku saya di dunia digital itu memang tidak pantas untuk diketahui oleh publik. Nah itu hati-hati gitu kan. Tapi sepanjang itu enggak ada masalah. Saya agree, terus terang saya agree dan saya terima. Yang berbahaya itu tadi, ketika jumlahnya itu ratusan juta atau miliaran, nah itu berbahaya karena apa? Berbahaya dari sisi national interest, kepentingan nasional. Bahwa orang Indonesia ternyata kecenderungan politiknya lebih banyak ke nasionalis atau ke radikal, ketahuan. Atau saya ternyata lebih ke radikal atau ke nasional, ketahuan memang. Itu ketahuan, bisa. Tapi kalau kita sendiri nggak ada masalah, ya fine-fine aja. Mau pakai WhatsApp, mau pakai Telegram, mau pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau kita memang ada sesuatu yang ingin kita sembunyikan dari pihak ketiga, ataupun juga dari pihak-pihak manapun yang tidak perlu tahu tentang kita, nah itu baru penting milih itu. Kalau bisa malah nggak usah punya. Presiden, menteri itu biasanya dibuatkan oleh lembaga khusus ya. Kalau di Indonesia misalnya Sandi Negara. Untuk apa? Untuk kalau komunikasi rahasia mereka menggunakan saluran khusus, tidak menggunakan platform-platform buatan internasional atau buatan global. Karena memang itu di banyak negara seperti itu untuk keamanan. Tapi kadang-kadang karena orang itu kan tidak bisa lepas dari konteks sosial, dia pasti pakai WA untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan saudara-saudara, dengan relasi. Tapi kalau untuk elit penentu negara, biasanya punya jaringan khusus yang sudah dienkripsi yang tidak bisa diakses oleh siapapun, kecuali memang dia memiliki kewenangan di situ. Sebenarnya yang dilakukan WhatsApp kemarin dengan minta persetujuan, Anda agree atau tidak, itu bagian dari upaya WhatsApp comply dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya di Indonesia. Tidak hanya Indonesia memang, ada yang di GDPR yang ada di Eropa, ada di beberapa negara, itu juga mensyaratkan hal yang sama dengan undang-undang, misalnya undang-undang ITE di Indonesia. Di undang-undang ITE pasal 26, itu disebutkan bahwa penggunaan data pribadi itu harus sepersetujuan pemilik. Jadi kalau WhatsApp atau Google atau Facebook mau pakai data pribadi kita untuk kepentingan bisnis, harus persetujuan kita. Makanya mereka minta persetujuan, ini agree atau tidak, Anda agree atau tidak, ada consent, ada persetujuan. Itu bagian dari upaya comply dengan peraturan. Nah, jadi cuman kita aja yang kemudian agak kaget, loh ngapain ini? Padahal itu sebenarnya udah lama. Itu tadi saya katakan bahwa ini yang namanya disclosure, dia membuka diri bahwa dia minta persetujuan karena ada aturan di undang-undangnya yang mengharuskan ada persetujuan. Nah itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma sekarang ada perkembangan, undang-undang ITE kan dibuat tahun 2008. Sekarang perkembangannya tidak hanya cukup persetujuan, lebih kompleks dari sekedar konsen. Kalau dulu hanya cukup, pokoknya yang penting ada persetujuan dan itu secara global atau secara umum ya. Secara umum aturan itu yang dibuat. Sekarang kita lebih spesifik. Antara anak-anak sama orang dewasa beda. Kalau orang dewasa mungkin cukup persetujuan. Tapi kalau anak-anak siapa yang harus persetujuan?
Karena anak-anak belum boleh memberikan persetujuan untuk digunakan datanya oleh perusahaan-perusahaan aplikasi. Itu kita bikin nih di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita bedakan antara orang dewasa dengan anak-anak. Itu satu. Dua, kita bedakan juga untuk data pribadi yang terkait dengan persoalan keuangan, misalnya data-data perbankan, itu tidak bisa lalu hanya sekedar kita setuju diakses langsung semuanya diambil. Yang ada persetujuan itu tetap harus spesifik, yang setuju itu yang mana. Data apa yang disetujui, harus spesifik, tidak bisa umum. Sehingga ketika ada data-data yang memang dia sangat khusus, dan harus bukan hanya sekedar persetujuan tapi harus ada kontrak perjanjian, maka baru boleh digunakan kalau sudah ada kontrak perjanjian. Agak beda ya, persetujuan dengan kontrak atau perjanjian. Kalau persetujuan sekedar agree gitu. Tapi kalau kontrak itu masing-masing punya kewenangan untuk mengajukan persyaratan. Jadi kalau misalnya data perbankan saya, data kesehatan saya mau dipakai, harus ada kontrak. Itu aturan yang dibuat di Undang-Undang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga sekarang tidak hanya sekedar robana atina fid dunya hasanah, semua pukul rata asal setuju dipakai, enggak. Ada yang cukup persetujuan, ada yang harus pakai kontrak, ada yang persetujuannya lewat orang tua atau wali, ya misalnya anak-anak, dan setiap masing-masing data beda-beda perlakuannya. Itu yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga nanti misalnya Google udah minta persetujuan, WhatsApp udah minta persetujuan. Tetap saja tidak semuanya bisa dipakai. Karena harus dilihat. Dan sekarang dalam undang-undang yang kita buat ya, itu setiap warga negara punya hak untuk minta supaya datanya dihapus. Proses penggunaan data dihentikan. Ada haknya. Itu untuk melindungi. Jadi tidak seenaknya saja bahwa karena kita pakai WhatsApp, lalu data kita semua yang ada di WhatsApp bisa dipakai. Enggak seperti itu. Ada rincian aturannya. Dan bahkan yang namanya warga negara sekarang boleh itu minta supaya dihentikan proses penggunaan data. Dihapus proses data-data yang ada kalau sudah tidak relevan. Itu yang namanya right to be forgotten. Data pribadi itu memang era sekarang itu tadi saya katakan era surveillance kapitalisme. Jadi mau tidak mau kalau kita menggunakan layanan kapitalisme pasti data kita akan dipakai. Tapi supaya kita aman, karena aman itu tidak hanya dari pengumpulan para kapitalis yang punya platform ya, tidak hanya itu, tapi kadangkala juga aman dari sisi pihak ketiga tadi. Yang ngehack, yang mengambil data kita tanpa kita persetujuan. Kalau yang Google, WhatsApp itu kan ya sejelek-jelek mereka minta persetujuan. Minta persetujuan, agree atau disagree gitu. Itu biasanya pasti ada itu. Confirm atau tidak, kalau lokasinya boleh atau diketahui atau tidak, itu kan pasti kita akan ditanya gitu ya. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika pihak ketiga yang bukan penyedia platform, bukan kita sendiri yang butuh, tetapi ada pihak ketiga yang dia tiba-tiba ngehack, ngambil. Misalnya ada kasus pernah Tokopedia itu dihack sampai puluhan juta datanya dipakai dan dijual. Misalnya itu yang berbahaya kan seperti itu. Pernah juga data-data pribadinya dibobol. Nah, untuk hal supaya menghindari yang begitu-begitu, itu kita satu perlu adalah sesering mungkin mengganti password. Ya, ini contoh-contoh nih. Ganti password dan passwordnya jangan yang mudah ditebak supaya tidak dihack sama hacker-hacker yang cari keuntungan pribadi atau untuk kejahatan. Kedua, jangan buka email atau ketika di inbox orang yang nggak kenal lalu kita buka situs-situs tertentu yang kita nggak tahu kita buka, itu jangan, karena seringkali di situ ada malware. Ketika kita buka itu nanti akan mengakses perilaku kita, mengakses akun-akun kita, itu berbahaya. Jadi kemudian biasakan menggunakan software yang legal, karena software legal itu biasanya tiap waktu dia akan update, akan minta ke kita untuk diupdate. Misalnya kita pakai Microsoft,
yang legal itu biasanya dia akan ngupdate, atau pakai iPhone dia akan ngupdate. Tapi kalau pakai yang tidak legal itu seringkali tidak ada updating. Tapi kalau menggunakan yang open source nggak apa-apa, asal open source-nya itu dia juga mengupdate ya, dia menawarkan mengupdate karena lebih aman. Tapi kalau nggak diupdate itu ada vulnerable, dia mudah diakses oleh orang-orang jahat ya, itu berbahaya sehingga kita tiba-tiba akun kita hilang, data-data kita diakses orang, mungkin malah juga PIN kita dipakai, password kita dipakai untuk membuka akses perbankan kita, itu berbahaya sekali. Kemudian pelajari semua aplikasi yang mau kita pakai, dan aplikasi juga harus diupdate ya, dipelajari kemudian diupdate, dan jangan sering menggunakan fasilitas umum, wifi umum ya, kecuali kalau wifi-nya itu aman. Jadi yang tidak aman, karena seringkali orang itu mencoba untuk masuk ke perangkat sistem kita lewat wifi umum, kita harus hati-hati. Itu yang berikutnya. Ya jangan mudah menunjukkan data pribadi kita di sosial media. Jadi jangan foto-foto selfie kita itu diobral, kemudian data-data keluarga kita diobral, jangan. Apalagi orang tua, jangan. Tanggal lahir orang tua itu hal-hal yang sifatnya data pribadi spesifik. Itu harus kita jaga. Ya, yang terakhir adalah kita harus mempelajari regulasi. Mempelajari hak-hak kita apa, masyarakat warga negara itu punya hak apa. Kalau misalnya ternyata hak kita dilanggar oleh aplikasi global, oleh platform global, ya kita bisa gugat, bahkan juga bisa menggugat dengan miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan rupiah, begitu kan? Kalau itu betul-betul merugikan kita, juga kita bisa melakukan katakanlah somasi. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi supaya individu itu tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki hak dan juga memiliki kewenangan-kewenangan tertentu kalau terkait dengan penggunaan data kita secara pribadi. Itu yang perlu kita ketahui. Terima kasih sudah memperhatikan atau melihat video ini. Jangan lupa subscribe, dan kita akan juga masih banyak bicara mengenai hal-hal yang sifatnya menarik dan aktual terkait dengan komunikasi dan dunia digital.